Kedekatan yang terjalin antara mantan istri Ruben Onsu, Sarwenda, dengan pengusaha muda Giorgino Antonio menjadi salah satu kabar yang sedang hangat diperbincangkan. Apalagi kedekatan yang bermula dari kerjasama bisnis itu terus memberikan sinyal kuat jika ada hubungan yang lebih dari sekedar rekan kerja. Ya, setidaknya itu tergambar dari besarnya perhatian Giorgino Antonio pada anak-anak Sarwenda. Di momen ulang tahun Thalia dan Tania belum lama ini, Gio tampak turut hadir sebagai salah satu tamu undangan. Bukan hanya itu, Gio juga menyempatkan diri mempersiapkan kado untuk diberikan kepada Thalia dan Tania di hari bahagia mereka. Bahkan dia menyebut jika kado itu adalah hadiah spesial yang sudah dipersiapkan sejak 1 bulan belakangan dan didatangkan langsung dari luar negeri. Rusak semuanya. Rusak lagi dong. Ini paketnya. Apa nih? Oh, aku udah bawain kalian juga kado masing-masing satu favorit kalian, pokoknya nanti kalian buka aja. Pokoknya ini surprise, pasti Tania dan Thalia bakal ketika kerjanya sih mungkin masih sangat baru ya, jadi mungkin nanti di Indo belum banyak lagi. Yang kemudian menarik perhatian publik dari kedatangan Giorgio Antonio di momen tersebut adalah kedekatan yang terjalin antara pria 32 tahun itu dengan Thalia dan Tania. Dalam beberapa momen, Giorgio Antonio seolah mengisyaratkan jika dirinya memiliki kasih sayang yang begitu besar pada dua anak Sarwenda dari Ruben Onsu tersebut. Tak pelak, hal itu pun semakin menguatkan asumsi publik jika Gio dan Sarwenda memang memiliki hubungan yang lebih dari sekedar teman kerja. Mereka sangat ceria ya, dan sangat gifted sih ya. Mungkin juga dari didikannya Bunda juga tahu ya harus apa, kan kemarin mereka juga baru ke China juga dan dapat juara juga kan, jadi emang sangat menurut aku Cici tuh lebih lebih cool dia kelihatannya, yang cantik cool. Kalau Tania tuh yang lebih good ya. Jadi menurut aku dua-duanya very lovable. Dalam sebuah kesempatan, Betran Peto Putra Onsu, anak sulung dari Sarwenda, memberikan penilaian tentang sosok Giorgino Antonio yang sedang digosipkan punya hubungan spesial dengan sang bunda. Onyo, sapaan akrab Betran Peto, mengakui jika Giorgino Antonio memang sosok yang perhatian pada dirinya dan adik-adiknya. Gini ya. Aku juga emang kenal baik juga kok sama Uncle Gio gitu. Jadi karena menurut aku ya emang orangnya baik juga gitu. Terus sama dede-dede dia juga baik. Jadi aku ngobrol juga sama Uncle Gio kayak, "Hai Nyo, kapan-kapan makan bareng yuk gitu. Kapan-kapan ini." Terus aku bilang, "Iya ya nanti ya, tunggu akunya selesai kayak latihan kayak bola-bola gitu." Apalagi kan aku sekarang mau ke Malang kan nanti gitu, ada kerjaan di sana gitu. Jadi mungkin habis dari sana nanti bisa makan bareng. Aku ketemu sama Gio itu baru kemarin ya, 3 kali berarti live lagi ulang tahun kan itu doang. Kalau dinner bareng Kedekatan Sarwenda dan Giorgio Antonio sendiri mulai tercium publik ketika mereka berdua kerap berjualan live di sosial media. Di beberapa kesempatan, gestur keduanya sukses mencuri perhatian netizen karena dianggap mengisyaratkan adanya benih cinta yang tumbuh. Dari situ, perjodohan Giorgino Antonio dan Sarwenda mulai terbangun.
guys, ayo kita bantu berlayar. Siap. Oke, capek. Ribet banget. Lagi ya, tapi kabarnya ya bahasa Gen Z murah. Bukan anak Gen Z. Udah kayaknya lagi dua-duanya ya. Guys, udah tinggal 11 ya. Kayaknya Pak. Tapi kayaknya Pak Jo ngerti. Iya Pak. Ini butuh penjelasan nih Pak. Udah. Mendingan kalian langsung menjadi Buat bunda apa aja lah. Kalau tanya aku, gimana sih? Aku belum kenal, aku belum tahu yang kayak gimana banget. Tapi emang mereka sering kerja bareng gitu. Kayak emang produk dari Uncle Gio-nya. Mereka kan 3 bersaudara kan. Betul. Gitu, emang kerja produk bareng. Uncle Gio gimana? Mungkin orangnya ya, baik seperti apa lah, sih? orangnya kayak kemarin aku kan ngobrol juga di ulang tahunnya Cici kan. Iya benar. Gitu, jadi Hal ya, yang dirasain apa? Mungkin ketika ngobrol apa? hal yang dirasain ya biasa aja sih, maksudnya emang masih belum terlalu kenal jauh akunya belum terlalu kenal jauh sama Uncle Gio-nya gitu. Ternyata bukan hanya netizen yang menangkap sinyal-sinyal cinta di balik kerja bareng antara Sarwenda dan Giorgino Antonio. Veteran Beto pun merasakan hal serupa meski tak mau terlalu berasumsi soal kedekatan sang bunda dengan Gio. Bunda kelihatan gak sih ketika dekat sama Uncle? Kelihatan lah. Maksudnya kelihatan lah waktu live kan kemarin happy kan dia. Iya, Jadi karena kalau misalkan emang itu baik buat bunda, terus klok sama adik-adik, klok sama aku juga, ya bunda jalanin lah. Kalau lampu itu hijau yang nggak, Nyok? terbaik mah, kalau itu emang terbaik. Kalau ditanya lampu hijau atau enggak, jawabannya enggak tahu. Kalau ditanya setuju apa enggak, jawabannya apa? Jawabannya belum tahu setuju apa enggaknya, karena kan belum kenal jauh. Masa kalau aku belum kenal atau masih kayak perkenalan dulu aku langsung oke nih, oke. Bukan cuman karena kan kita lihat orang bukan cuma tampangnya ganteng doang kan. Meskipun sudah ramai jadi pembahasan di ruang publik, namun sampai saat ini Giorgio Antonio dan Sarwenda masih belum mau membeberkan lebih jauh terkait hubungannya yang terjalin. Dalam sebuah kesempatan, Gio mengatakan jika kedekatannya dan Sarwenda masih sebatas rekan kerja. Meski begitu, Gio tak menampik jika komunikasinya dengan Sarwenda tak hanya membahas tentang pekerjaan, tapi juga hal yang lebih personal. Sementara kan saya juga baru kenal Sandra belum terlalu lama ya. Jadi kalau mau ngomong lebih dari susah ngomong sih saya. Mungkin untuk sekarang sih kita banyak ngomongin kerjaan ya. Cuman untuk kedepannya ya kita belum tahu. Saya tidak tahu. Berarti ada Pertanyaan. Ya kita ada komunikasi. Kita ada komunikasi. apa sih kayak yang bikin ngerasa Selain bisnis, olahraga, bisnis, daily life ya, kehidupan, jadi tukar pikiran aja lah. Jadi kayak ya banyak lah macam-macam. gitu Iya, antara kita kalian juga berdua? sering banyak tukar pikiran. Makanya Sarwenda kan juga sangat berpengalaman ya. Jadi saya juga sering dapat masukan lah dari Sarwenda juga. Sangat menurut saya sangat, dia pinter ya. Dia orangnya pinter, sabar, jadi itu sangat. Kita bisa belajar banyak lah dari Sarwenda, itu yang saya suka sih dari dia. Dan dia orangnya open minded juga. Saya baru mulai ngobrol sama Sarwenda baru di tahun ini sih. Ya maksudnya lebih rajin kerja, itu salah satu yang sangat penting. Olahraga, hidup sehat, harus ini aja responsible ya, tanggung jawab lah jadi orang. Jadi lebih semangat gitu. Semangat banget ya. Keduanya ini memang merasa sangat nyaman saat bersama dan banyak hal yang bisa dibicarakan. Giorgio memang mengagumi sosok Sarwenda yang tentu saja karena usia juga lebih dewasa. Sarwenda juga memiliki pengalaman dalam hidup yang mungkin tidak dimiliki wanita seusia dia yang dulu saat menjadi member dari Ceribel, menikah dengan Ruben Onsu dan perpisahannya. Jadi kalau saya pikir ini satu hal yang
ada potensi menuju ke sana, tapi belum bisa kita katakan iya di saat sekarang. Di sisi lain, Sarwenda pun sempat mengaku jika tidak menutup hati untuk hadirnya pria baru setelah rumah tangganya dengan Ruben Onsu kandas. Namun, dia menegaskan jika pasangan hidup bukanlah prioritas yang kini sedang diupayakan. Aku tidak menutup hati, tapi aku juga lagi fokus untuk membuka bisnis dan menjaga anak. Fokus untuk membangun bisnis aku, menjadi seorang businesswoman, supaya ya ketika nanti aku udah tua gitu, anak-anak aku juga ada bisnis yang bisa mereka, kalau mereka menjalankan, yang bisa mereka jalankan. Bisnis ntar anak-anak kita ya minimal terjamin lah, mereka ada ya kalau misalnya aku ada kenapa-napa atau apa gitu istilahnya kan, mereka ada pegangannya, safe-nya, oh ya di sini bisnis bunda aku loh gitu, jadi bisa mereka teruskan ataupun mereka bisa lebih kembangkan lagi dengan pemikiran ya mereka kan udah Gen Z, Gen apa yang zaman sekarang yang mungkin bisa lebih keren. Lantas, dengan gencarnya publik menjodohkan mereka berdua dan sinyal-sinyal positif yang ditunjukkan saat sedang bersama, apakah Giorgio Antonio adalah sosok tepat untuk membuat Sarwenda kembali berpikir soal asmara? Melihat potensi ini memang ada. Cuman kalau ditanya apakah memang itu sudah ada sebuah keseriusan, saya ingin katakan enggak, belum. Mereka ini kayaknya dekat karena betul sebuah agenda bisnis, dan belum ada satu hal yang membuat mereka ini akan semakin dekat. Gio ini sosok yang mungkin betul sosok yang dicari oleh Sarwenda. Sosok yang mungkin saja akan bisa mengisi hari-hari yang memang dibutuhkan oleh Sarwenda. Tapi saya sih tetap melihat ada sebuah hal yang Sarwenda ini sepertinya membutuhkan, yaitu butuh seorang yang usianya bahkan lebih dewasa dengan Ruben Onsu. Nah, kita lihat kalau Giorgio ini kan jauh lebih muda, ya nggak jauh ya, 3-4 tahun lebih muda. Saya rasakan ini yang menjadi sebuah keraguan jika ternyata Sarwenda di sini berpikir dan melihat dari penjodohan para netizen ini, itu yang ada di pikiran. Sarwenda ini saat ini sedang tidak ingin mencari seorang pria yang ingin mendampingi hidup, tapi lebih kepada bagaimana dia bisa menavigasi kehidupan bisnisnya untuk bisa meneruskan anak-anaknya yang sudah memiliki, ya kalau kita bilang kebutuhan hidup dan gaya hidup saat masih bersama dengan Ruben, dan kebutuhan hidupnya pula yang sangat besar. Maka saya melihat bahwa saat Sarwenda ini ketemu dengan pria, dia ternyata baru menyadari kalau ternyata dia tuh membutuhkan pria juga. Jadi dia nggak bisa untuk mencoba ya udah fokus dengan apapun yang dia kerjakan, tapi itu sesuatu yang harus dikerjakan secara bersama. Mana Mas Sarwenda? Ragu-ragu ya jelas, karena kan ini sesuatu yang ya berjalannya juga waktu dengan Ruben juga dulu kan nggak terus ujuk-ujuk langsung iya begitu. Memang butuh waktu, tapi kita akan tahu bahwa kalau perasaan ini akan muncul, perasaan pertama yang muncul itu dari Sarwenda. Jika hubungan Sarwenda masih terkesan abu-abu tanpa kejelasan dari pihak masing-masing, hal berbeda justru ditunjukkan oleh Ria Ricis yang dikabarkan sedang dekat dengan Evan WMD, salah satu personil band pengiring Denny Caknan. Di sosial media, mereka terkesan lebih terbuka menunjukkan kedekatan yang kini terjalin. Ria Ricis pun tak menampik jika saat ini dia dan Evan memang sedang dalam proses penjajakan. Namun, dia tak ingin buru-buru membicarakan tentang pernikahan karena menganggap masa perkenalannya dengan Evan WMD masih terlalu singkat. Iya, lebih hati-hati. Jadi sama Mas Evan tuh emang udah kenal lama banget ya, udah dari setahun lalu kalau nggak salah. Terus baru mulai komunikasinya. Ya penjajakan aja, perkenalan. Ya orangnya seru, orangnya baik. Orangnya humble, sama tim juga udah baik, sama teman-teman yang lain. Mona juga suka main sama yang bersangkutan. Orangnya baik sih.
Jadi sama tahu orangnya baik kok, orangnya sopan, bahasa cintanya terkumpul semua ya. Dia kemarin juga banyak kasih kado dan word affirmation yang lainnya gitu. Baik sih, belum memikirkan sejauh itu. Cuma perkenalan aja, kenal-kenal, berteman baik. Nggak terlalu jauh itu ya, jadi kita penjajakan dulu, perkenalan dulu, kita lihat dulu. Niatan buat menikah udah ada? Enggak. Jadi kalau misalnya dari lingkungan sekitar tuh ngajak nikah nanti dulu ya. Penjajakan dulu aja, karena kan kita nggak tahu ke depannya gimana, jadi penjajakan dulu aja, perkenalan dulu aja. Saya nggak tahu apa-apa soal Ricis. Yang saya tahu beliau lagi mau launching film nanti 2 hari lagi. Dibanding dengan saya, Ricis nggak ada cerita apa-apa, jadi kita nggak terlalu banyak tahu tentang hal itu. Kami bicara sehari-hari, ada grup family, kita bicara sehari-hari, perkara sehari-hari.